Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam sapaan pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi Sabtu, tanggal 19 November 2022, dengan tema dosa itu merusak, atau kalau dalam bahasa Toraja Nakuam, ia tu dosa mesanggangi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan kita. Berdoa. Bapa yang Maha Kasih yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, tidak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu oleh karena betapa besar kasih setiamu yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh bangun kembali dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Saat ini kami kembali mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami yang mendengarkannya dan berikan kami pengertian untuk boleh memahami kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 18 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Dan yang menjadi penekanan yaitu pada ayatnya yang ke-15. Yang itu akan menjadi perenungan buat kita bersama. Saya akan membacakan ayat 15 berbunyi demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Dosa itu merusak. Ini adalah tema renungan kita. Perbuatan dosa yang tidak disembuhkan pasti akan melahirkan dosa baru. Perbuatan dosa yang beranak pinak dalam diri seseorang pasti membawa kehancuran. Matius 18 ayatnya yang ke-15 sampai 20 menyajikan satu strategi untuk menolong seseorang agar sembuh dari pergumulan karena dosa. Prinsipnya adalah menuntun seseorang yang bergumul dengan dosa untuk bertobat. Untuk bisa melakukannya, seseorang harus memiliki hati seperti hati Yesus yang peduli dan ikhlas menolong orang yang bergumul dengan dosanya. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan adalah: pertama, tentu harus diketahui lebih dahulu pergumulan dosa yang dialami seseorang, kemudian dengan motivasi iman dan kasih, serta keberanian dilakukan pendekatan 4 mata. Seperti yang kita baca tadi pada ayatnya yang ke-15. Mengapa dimulai dengan 4 mata? Karena pendekatan dengan 4 mata tentu dilakukan dari hati ke hati. Hal itu bisa lebih menolong, karena banyak orang ketika berada dalam pergumulan tidak menerima jika pergumulannya diketahui oleh banyak orang. Yang kedua, karena ada orang yang karena kekerasan hatinya sehingga sulit untuk menolongnya. Jika hanya dengan 4 mata, maka perlu ada langkah berikut, yaitu melibatkan 2 atau 3 orang bahkan lebih. Hal ini dilakukan karena soal karakter, bahwa ada orang yang baru mau menyadari dosanya ketika dihadapi oleh beberapa orang. Yang ketiga
adalah ada saatnya lembaga gereja dan pemerintah dibutuhkan dan perlu dilibatkan dalam menolong seseorang untuk bertobat dari dosanya. Dosa sangat merusak hidup orang percaya dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Karena itu, setiap perbuatan dosa dalam diri kita dan orang lain harus secepatnya diselesaikan agar tidak menimbulkan dosa yang baru. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, demikianlah sapaan pagi dari majelis gereja yang didasarkan pada firman Tuhan. Terberkatilah kita olehnya. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh luar biasa kasih-Mu kepada kami. Karena kasih-Mu itu selain tiada henti-hentinya, juga terus memberi kami semangat untuk menjalani hidup. Dan itulah yang boleh kami alami dari waktu ke waktu. Bahkan kami boleh beristirahat dan bangun. Itu semata-mata karena kasih-Mu. Terpujilah Engkau selalu dengan kasih-Mu itu. Dan biarlah dalam menjalani hari ini, kami terus mengamini kasih-Mu, dan kasih-Mu pun terus kami nyatakan kepada orang lain. Jauhkanlah kami Tuhan dari segala hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Karena itulah dosa ketika kami melakukan apa yang Engkau tidak kehendaki. Itulah pemberontakan, dan dosa itu merusak hidup kami. Dosa itu memporak-porandakan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami sambut dengan penuh sukacita firman-Mu yang menyapa kami pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa dosa itu sungguh merusak hidup kami. Dan dalam kasih-Mu, biarlah kami menjalani hari ini dan jauh dari dosa. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, teruslah Tuhan juga limpah-limpahkan berkat bersama keluarganya, sehingga selalu sejahtera dan nama-Mu pun terus dimuliakan. Tuhan, Engkau adalah Bapa pengasih dan pelindung, supaya kami menjalani hari ini dengan segala harapan, kerinduan dan cita-cita, bahkan segala problematikanya. Janganlah Engkau tinggalkan kami. Karena ketika Engkau meninggalkan kami, kami akan hidup di dalam dosa. Sebab itu Tuhan, dalam seluruh jerih dan juang hari ini, kiranya Tuhan selalu bersama kami. Tolong kami, kuatkan kami. Demikian juga bagi anak cucu kami, bahkan kami sendiri, yang terus berjuang untuk masa depan dalam berbagai bentuknya. Tuhanlah yang menguatkan kami. Kami terus berdoa Tuhan, keluarga kami yang jauh dari kami, topanglah terus dan jauhkanlah mereka juga dari dosa, agar supaya hidup mereka tidak binasa. Tuhan, sampai saat ini kekasih-kekasih kami masih banyak yang belum sembuh dari penyakitnya, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Bahkan ada yang bertahun-tahun. Tapi kami tidak pernah kehilangan pengharapan, ya Tuhan. Karena kami sungguh percaya di dalam Engkau ada kesembuhan, ada kepastian kehidupan. Sebab itu segala usaha dan upaya yang terus dilakukan oleh para medis, oleh keluarga, doa-doa yang naik kepadamu, kiranya berkenan kepadamu Tuhan. Dan berkenanlah memberi kesembuhan, memberi hidup kembali, memberi semangat lagi kepada kekasih-kekasih kami yang hidup dalam pergumulan berat karena sakit penyakit. Demikian juga kekasih-kekasih kami yang hidup dalam pergumulan dan persoalan-persoalan batin,
persoalan-persoalan moral, Tuhanlah yang terus menguatkan mereka sehingga mereka tetap kuat dan tabah dan tidak melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki dalam mereka menjalani hidup. Bapa di surga, sesama kami terus kami mohonkan kasih supaya mereka tetap hidup dengan baik dan jauh dari dosa. Pemerintah kami pun dan pemerintah bangsa-bangsa, teruslah Tuhan pelihara supaya mereka menjadi pengayom masyarakat dan penegak keadilan serta kebenaran Tuhan. Ya Bapa, begitu banyak persoalan-persoalan mendunia yang sedang terjadi. Kami hanya mengharapkan Tuhan kasihi kami bersama, lindungi kami, dan kiranya Engkau tidak menghukum kami karena dosa-dosa kami. Tuhan, hari ini adalah hari terakhir di minggu ini. Biarlah kami boleh menjalaninya, baik kami yang masih bekerja maupun yang istirahat atau yang sudah tua dan pensiun. Kiranya hari ini kami jalani bersama dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Ampuni dosa kami dan terima syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sidang jemaat, jauhkanlah diri dari segala hal yang Tuhan tidak kehendaki. Karena itu, andalkan Tuhan selalu, hiduplah menurut kehendaknya dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini, jemaat yang kekasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat.